wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi farada 'alal mu'minina siyamar ramadan alladzi fihi tuftahu abwabus samaa wa tughallu abwabul jahim wa tughallu maradatus syayatin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah tafarrada bi uluhiyyati wa rububiyyah wa asma'i wa sifatil ulya wa tamassaka madahul mutamassikun wa ta'abbada lahul muta'abbidun wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Para jamaah sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimaulah Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada malam ini Allah masih mencurahkan begitu banyak karunia-Nya kepada kita. Lebih-lebih nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam, kemudian juga nikmat sempat yang juga lebih perlu kita tidak bisa kita anggap enteng adalah nikmat rasa aman, nikmat bisa kita ketemu bulan Ramadan, dan mudah-mudahan bulan Ramadan tahun ini bisa menjadikan amal ibadah kita semakin lebih baik dan mudah-mudahan menjadi maksimal ibadah yang kita lakukan di bulan ini. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala sampun dawuh, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jinni yuhi ba'dhum ila ba'din zukhrifal qawli ghurura, ila akhir ayat. Wa kadzalika, dan yang demikianlah, ja'alna, kami jadikan, likulli nabiyyin, bagi setiap nabi itu, aduwan, punya musuh. Likulli nabiyyin aduwan, jadi artinya setiap nabi itu mesti punya musuh. Enggak ada nabi kemudian laya-laya enak-enak sambil tidur-tiduran begitu. Artinya setiap kebenaran yang dia sampaikan pasti akan ada muncul orang yang menentang kebenaran. Dan kemudian ditafsirkan oleh ahli tafsir, di antaranya misalkan Ibnu Athur dalam tafsirnya Takhwir wa Tanwir, ia menjelaskan bahwasannya artinya kalau dulu setiap nabi adalah punya musuh, kemudian kalau ayat ini kita bawa di zaman kita sekarang, siapa konteksnya ayat ini? Gitu ya. Ternyata yang maksudnya adalah setiap orang yang membawa keadilan pasti akan berhadapan di bawah siapa yang menentang keadilan. Ketika siapa yang membawa kebenaran, pasti dia akan berhadapan dengan orang yang menentang kebenaran, dan seterusnya. Kenapa? Karena di sanalah menjadi sunnatullah bahwasannya setiap nabi pasti punya musuh. Siapa musuhnya ini? Syayatinal insi wal jin, yaitu setan yang terdiri dari jenis jin dan setan yang terdiri dari jenis manusia. Yuhi badum ila ba'din jukrufal qawli gurura. Kemudian antara setan ini, antara sebagian satu dengan sebagian lainnya, mereka saling berbisik. Berbisik itu kan nggak enak kalau menafsirkannya apa ya berbisik. Kalau sehingga kita bisa makna yang lain, berbisik artinya apa? Mereka bertukar informasi. Nah, beda tuh. Jadi mereka saling bertukar informasi. Apa tujuan? Jukrufal qaul, dengan kata-kata yang hebat, dengan kata-kata yang memukau, yang menarik, gurura, dalam rangka untuk menipu orang-orang yang beriman. Para jamaah, dalam perspektif Al-Quran, yang namanya setan itu ganteng, setan itu cantik, menawan, tampan. Nah, ini setan yang berbentuk manusia ini jauh lebih berbahaya, kata Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya,
Ternyata setan yang lebih berbahaya adalah setan yang berbentuk manusia, karena dia nampak di depan kita dan sama sekali tidak nampak kalau dia setan. Ada orang ganteng lewat di depan kita, setan lewat, kan nggak mungkin. Artinya apa? Sehingga para jamaah, sekarang ini ada ulama besar India, Syekh Abul Hasan Ali An-Nadwi, dia menulis dalam kitabnya Madha Khasyiral Alam bi Khintatil Muslimin. Dia mengimbaukan dan dia memberikan nasihat kepada kita umat-umat akhir zaman ini. Apa kata beliau? Sekarang ini umat akhir zaman itu menemui sebuah ujian yang jauh lebih pelik dibanding umat-umat sebelumnya. Kalau umat sebelumnya mungkin ujian fisik, bagaimana Bilal bin Rabah dihantam dengan batu yang besar, dia cuma mengatakan akad-akad. Bagaimana Ashabul Ukhdud dibakar hidup-hidup di kubangan yang saat itu dan tetap mempertahankan keimanannya. Bagaimana Ammar bin Yasir, ibunya dibunuh di depannya, ayahnya dibunuh di depannya, dan Yasir dan Ammar tetap bersikukuh saat itu mempertahankan imannya. Itu ujian fisik, ujian keimanan, ujian fisik. Tapi sekarang kata Abul Hasan An-Nadwi, umat hari ini tidak mengalami itu. Atau mungkin ada sebagian dari umat-umat kita yang teman-teman saudara kita masih mengalami ujian fisik itu. Tapi kita hari ini tidak mengalami itu. Sebab ujian kita sekarang ini adalah ujian informasi, di mana informasi yang namanya mengajak kesyirikan, yang mana mengajak kepada tauhid bercampur aduk jadi satu. Dan kita tidak bisa membedakan informasi ini, mana ini mengajak iman, mana mengajak kepada kufur, campur aduk jadi satu. Dan itu informasi itu sekarang ada pada HP kita masing-masing. Jadi jangan sampai kemudian ada banyak akhirnya gurunya adalah bukan guru pengajian di majelis taklim. Gurunya siapa? Gurunya adalah Kiai Google. Gurunya adalah Kiai TikTok. Mengapa dia tidak pernah hadir di majelis taklim? Cuma hanya gurunya dengan pakai YouTube. Dan informasi itu campur aduk di sana. Makanya Nabi SAW menyatakan, badiru bi a'mali, badiru bi a'mali sholihah, bersegeralah kalian untuk menunaikan amal soleh. Segera, jangan ditunda. Mengapa kata Nabi? Satakunu fitan, karena akan muncul banyak fitnah. Di sini fitan, bukan fitnah. Artinya jamak dari fitnatun. Jadi akan muncul banyak fitnah. Yang kata Nabi dijelaskan kaqita'il lailil mudlim. Fitnah itu akan datang seperti potongan malam yang gelap gulita. Saya nggak tahu potongan malam kayak apa. Tapi ini digambarkan oleh Nabi. Fitnah itu begitu luar biasa rahasianya, begitu luar biasa samarnya, sampai digambarkan oleh Nabi seperti potongan malam yang gelap gulita. Ciri-cirinya aneh. Apa ciri-cirinya kata Nabi? Yusbihu rajul mu'min wa yumsi kafiran, aw yumsi mu'min wa yusbihu kafiran, yabi'u dinahu bi arati minad dunya. Rawahu Muslim. Ciri-cirinya aneh, di mana seorang laki-laki yang paginya dia masih beriman, sorenya sudah kafir. Dan pagi sorenya dia masih beriman, paginya sudah kafir. Nabi menjelaskan mengapa terjadi demikian. Yabi udinahu bi arati minad dunya, karena mereka telah menjual agamanya, menjual imannya dalam rangka untuk mendapatkan kepingan-kepingan dunia. Para jamaah yang Allah Subhanahu wa taala, tentu yang dimaksud dengan iman kafir ini bukan pindah agama secara formal, kata para ulama. Tidak menjadikan, bukan berarti pindah agama secara formal. Tetapi apa maksudnya? Karena berbanyaknya informasi yang masuk sehingga orang itu bingung. Mana yang mengajak kafir, mana yang mengajak iman, mana mengajak tauhid, mana mengajak syirik, campur aduk jadi satu. Maka di sanalah pentingnya kita hadir di majelis taklim, kajian-kajian rutin itu penting sekali. Dalam rangka apa? Dalam rangka untuk membina iman kita masing-masing. Para jamaah,
Kemudian Allah Subhanahu wa taala, karena begitu luar biasanya fitnah ini, kemudian Allah Subhanahu wa taala sambung dawuh, a'udzubillahi minasyaitonir bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Hei orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Tafsir Ibnu Katsir mengatakan yang bersumber dari Abdullah ibnu Abbas dan Ali bin Abi Thalib, yang dimaksud jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka maksudnya apa? Adibuhum wa 'allimuhum. Jadikanlah anak kita, istri kita, keluarga kita orang-orang yang adab, yang punya akhlak yang tinggi. Wa 'allimuhum, dan jadikanlah anak kita, istri kita, mereka yang punya ilmu yang cukup tentang agama. Karena itulah bisa ilmu dan adab inilah bisa menjadi filter dari adab neraka jahanam. Mungkin itu yang disampaikan. Inna suratul mustaqim. Aku astagfirullah innahu ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.